как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut ya. Mbak Wira sore ini mendapatkan sebuah benda yang unik ya, yaitu sebuah tasbih dari sedulur dengan nomor 5757 ya. Ketika Mbak Wira melihat tasbih ini, maka gambaran yang Mbak Wira dapat adalah seperti sebuah gentong yang besar yang ada isinya seperempat dan dia siap untuk diisi hingga penuh. Yang seperempat itu apa? Itu adalah energi asli bawaan dari tasbih hitam dari klien nomor 5757 ini. Jadi memang seperti trigger atau pemicu ya, agar energi yang ada di sekitarnya bisa masuk mengisi kekosongan yang sudah disiapkan. Memang benda ini disiapkan untuk menyimpan energi gitu ya, yang muncul ya ketika penggunaan dari benda ini. Karena Mbak Wira meyakini kalimat apapun yang kita ucapkan itu bisa menghasilkan vibrasi energi. Apalagi wirid ya, apalagi beda wirid dengan zikir. Kalau zikir itu adalah upaya berdoa ya, upaya mengingat Tuhan ya, zikrullah itu upaya mengingat Tuhan. Sedangkan kalau wirid itu kita membaca kalimat-kalimat yang baik dengan tujuan atau maksud hajat tertentu. Biasanya begini, ya Allah, ya Tuhan, dengan wasilah pahala dari kalimat ini gitu kan, hamba berharap, hamba berdoa engkau memudahkan hajat saya untuk begini. Biasanya begitu kalimat wirid itu. Jadi berbeda dengan zikir. Kalau zikir murni untuk ibadah, sedangkan kalau wirid biasanya dimaksudkan untuk ya, ada hajat atau tujuan tertentu. Dan itu memang diperbolehkan. Nah, tasbih ini adalah alat hitung dalam melakukan wirid, sehingga energi yang muncul, yang tercipta, yang ya bukan tercipta ya, karena energi itu tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Jadi energi yang dihasilkan gitu ya oleh doa-doa baik, oleh kalimat-kalimat baik yang kita wiridkan itu akan disimpan dalam tasbih, jadi ditangkap oleh tasbih ini. Memang tasbih ini ibaratnya seperti power bank yang siap dicas ketika kita melakukan wirid. Apakah power bank? Apakah tasbih ini mengandung energi? Ya, dia mengandung energi. Dan oleh karenanya ada tuah yang dihasilkan oleh energi tersebut. Ketika Mbak Wira rasakan, energi yang ada pada tasbih ini sifatnya adalah padat dan murni. Itu artinya energi tersebut siap dibentuk menjadi tuah apapun sesuai dengan niat hajat pengguna energi tersebut. Biasanya kalau energinya murni seperti ini, memang dia belum dibentuk untuk tuah tertentu. Menunggu si pengguna, karena klien nomor 5757 ini paham bahwa hajat dari pengguna itu bermacam-macam, sehingga tidak dikhususkan untuk tuah tertentu. Biasanya kalau karakter energinya seperti ini, dia ada kata kunci yang diucapkan, ada doa khusus yang dipanjatkan sebelum mengaktifkan energinya. Biasanya minimal akan berbunyi seperti ini. Saya berniat mengakses energi yang ada pada benda ini untuk titik sesuai hajat saya. Apakah saya berniat menggunakan energi yang ada pada tasbih ini untuk wasilah proteksi diri saya misalnya, atau wasilah pengasihan bagi diri saya, atau wasilah kerejekian bagi diri saya, atau wasilah hoki atau keberuntungan bagi diri saya, dan seterusnya, atau wasilah proteksi bagi rumah yang saya tempati, misalnya begitu. Jadi memang energinya sifatnya masih murni. Lalu apakah ada khodambah dari benda ini? Nah, sudah sering Mbak Wira bilang, sudah sering Mbak Wira sampaikan bahwa tuah itu pasti berasal dari energi. Nah, tergantung energinya. Apakah energinya itu berasal dari orang yang menginjekkan energi tersebut ke dalam suatu benda dengan beberapa macam metode atau teknik. Salah satu yang Mbak Wira tahu adalah teknik prana gitu kan. Ataukah energi tersebut berasal dari makhluk yang namanya khodam. Nah, Mbak Wira sudah menelusuri ya pada tasbih ini tidak ada khodamnya.
Jadi murni memang hanya permainan energi atau olah energi. Ini kalau praktisi supranatural modern menyebutnya sebagai tulpa. Tulpa adalah energi yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Sebagaimana yang ada pada tasbih ini, energinya itu dibentuk untuk gitu kan ya, membantu hajat hidup si pengguna tasbih ini sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi sifatnya adalah murni sekali. Nah, Mbak Wira juga menggunakan metode seperti visualisasi ya, melihat tanda-tanda kehadiran khodam melalui visual yang memang ternyata tidak ada khodamnya. Kemudian Mbak Wira juga menggunakan metode injeksi energi untuk memancing khodam keluar, karena siapa tahu dia berada di dimensi yang jauh dengan dimensi manusia, ternyata memang murni tidak ada feedback. Jadi benar-benar energi yang ada di tasbih ini berasal dari energi manusia, energi orang yang meritualkannya, kemudian diinjek dengan metode tertentu atau dengan teknik-teknik khusus ya. Nah, karena energi ini bukan makhluk ya, maka dia tidak membawa dampak negatif apapun karena energi murni sifatnya. Energi itu tinggal bagaimana kita mengolahnya, seperti energi kimiawi, gas LPG, mau kita jadikan energi panas api, mau kita jadikan energi cahaya, mau kita jadikan energi suara atau energi apapun itu bisa, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Benar-benar aman tanpa dampak negatif apapun gitu ya. Bisa digunakan oleh anak kecil, dewasa, pria, wanita, tua, muda. Benar-benar energi itu murni, tergantung bagaimana kita mengolahnya atau bagaimana user yang mengolahnya. Nah, karena energi juga bukan makhluk, maka tidak ada asal, tidak ada usia, tidak ada jenis kelamin ya, tidak ada tuah atau benefit ya yang biasanya diberikan oleh khodam, karena memang ini sifatnya adalah energi murni. Nah, namun energi itu bisa diskalakan. Kalau dari 1 sampai 100, kira-kira Mbak Wira menskalakan energi ini ada di level 86. Karena memang dia masih seperempat itu tadi. Ini kalau nanti dipakai untuk wirid, dia energinya akan semakin penuh, semakin penuh, semakin penuh, dan semakin penuh gitu ya. Nah, salah satu kuncian ya yang bisa dipakai ya oleh seseorang yang mengisi energi ke benda gitu ya. Kalau Mbah Wira itu biasanya menggunakan kuncian doa ya. Bisa menggunakan sholawat anurizati misalnya. Dibaca sholawatnya kemudian diilustrasikan atau divisualisasikan atau dibayangkan sedang mengunci rantang. Tahu ya rantang ya? Rantang 2 disatukan lalu diputar. Ibaratnya seperti mengunci 2 buah benda. Itu nanti akan mengunci energinya. Memang butuh latihan ya. Atau Anda bisa menguncinya juga dengan basmalah ya. Kemudian diilustrasikan, dibayangkan Anda sedang mengunci 2 buah benda. Itu nanti energinya akan terkunci di situ. Dan kalau orang Jawa bilang itu apa ya? Tidak ngabar, ibarat ban itu tidak bocor. Jadi ban yang dipompa, setelah dipompa ditutup, dikunci, sehingga energinya itu tidak habis. Ketika nanti mau mengaksesnya, mau menggunakannya, tinggal diniatkan aja. Saya berniat menggunakan energi yang ada pada benda ini untuk titik-titik hajatnya apa. Nah, itu yang biasanya Mbah Wira gunakan seperti itu. Nanti tentu para pendengar sekalian, apabila membeli benda ini silahkan ditanyakan kepada sellernya, apakah ada doa-doa khusus untuk mengaktifkan energi yang ada pada benda ini atau ada tata cara khusus, nanti silakan. Ya, tentu pemiliknya yang akan lebih paham ya menjelaskan tata caranya. Biasanya kalau Mbah Wira menggunakannya dengan cara seperti itu tadi. Jadi beginilah cara menggunakan energi yang ada pada suatu benda untuk hajat tertentu. Kemudian bagaimana Mbah perawatan energi pada benda ini agar dia tidak habis? Suatu benda ya, yang mengandung energi, ketika energi itu digunakan untuk melakukan tuah tertentu, maka energi itu akan berkurang, bisa juga habis. Oleh karenanya pasti ada metode untuk recharge. Ya. Nah, untuk recharge ini ya nanti yang paham adalah orang yang meritualkan. Apakah dia sudah melengkapi benda ini dengan mekanisme recharge sendiri, begitu kan? Apakah tidak? Jadi harus penggunanya yang merecharge. Nah, firasat Mbah Wira adalah penggunanya atau usernya yang harus merecharge sendiri. Dengan cara bagaimana? Menggunakan ya untuk menghitung wirid. Dengan begitu energinya akan terisi sendiri, akan terisi ulang. Ketika dia sudah penuh, maka dia bisa digunakan untuk tugas-tugas selanjutnya. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa energi dalam suatu benda itu penuh? Biasanya dengan menggunakan batin. Kita merasa benda itu biasanya ya secara visual itu lebih berat, ya kan? Lebih antep, lebih pejal, lebih keras. Kemudian
ada bisikan batin, oh ini udah cukup siap dipakai. Ketika dipakai pun akan terasa perbedaan tuahnya. Jadi tuah itu adalah segala sesuatu yang terjadi ya dalam hidup kita sekecil apapun ya, yang biasanya jadi menjadi pembeda, yang biasanya tidak terjadi ya, tanpa adanya tuah itu tidak terjadi, maka setelah dengan tuah itu menjadi terjadi. Itulah tuah. Nah itu perlu kepekaan diri sendiri untuk menyadari, oh iya biasanya aku nggak begini kok tiba-tiba begini. Oh iya biasanya orang-orang di sekitarku itu pelit kok jadi loyal. Oh iya biasanya orang-orang itu galak kok jadi baik. Nah itulah tuah. Nah tuah itu cara merasakannya ya tinggal kembali ke diri sendiri. Bisa nggak menandai itu adanya perubahan dalam hidup Anda. Ya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Kemudian apakah tasbih ini perlu diberi wewangian atau dibakarkan dupa atau dibakarkan sesuatu untuk mericas energi yang ada pada dirinya? Maka jawabannya bisa saja itu digunakan. Ya, karena wewangian itu akan menstimulasi gitu ya, memancing, memulai reaksi ya pada alam semesta agar bervibrasi sehingga energi yang muncul dari situ bisa disimpan dalam benda ini ya. Dupa yang dibakar, wewangian ya, bukur-bukur yang dibakar, doa-doa yang dipanjatkan, itu semua adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk memvibrasikan energi yang ada di alam semesta agar bisa ditangkap oleh benda ini. Jadi itu juga bisa digunakan untuk merawat, merecas, mengisi ulang energi yang ada pada benda ini. Nah terakhir yang ingin Mbak Wira sampaikan adalah karena benda ini juga mengandung energi ya, energi murni, secara bahan tentulah dipilih bahan-bahan alam yang mampu menyimpan energi dalam jumlah besar ya. Jadi ibarat kita memilih power bank, ada power bank itu yang kemampuan menyimpannya 1000 mAh, ada yang 10.000 mAh, ada yang 100.000 mAh. Tentu sebagai penjual pastilah sudah memilih benda-benda yang berkualitas baik sehingga gitu ya, memilih benda-benda yang mengandung unsur yang baik dalam menyimpan energi yang akan diinjekkan, karena ini ibaratnya power bank. Nah, dari firasat Mbah Wira mengatakan bahwa benda ini secara alami atau secara naluriah dia bisa menyingkirkan energi negatif pada suatu area. Misal kok tasbih ini dibawa ke rumah, maka rumah itu yang semula ada energi negatifnya itu bisa ternetralisir, terdesak oleh energi positif yang dipancarkan dari bahan alami benda yang dipilih untuk benda ini. Nanti silakan sedulur nomor 5757 yang menceritakan kepada Mbak Wira apakah benar memang bahannya dipilih ya dari bahan-bahan yang seperti itu. Jadi sifat alaminya adalah menetralisir energi negatif atau menggeser energi negatif, mendesak energi negatif dengan energi positif sehingga tempat-tempat yang angker, area-area yang seram, tanah-tanah yang sangar itu bisa menjadi netral. Itu yang terakhir ingin Mbak Wira sampaikan. Silakan kalau ada sesuatu yang diceritakan boleh, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan juga boleh, apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan juga boleh. Terima kasih, selamat sore.